Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kisah keempat datang dari dua tokoh besar Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Bisri Sansuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Suatu ketika di masa-masa menjelang Hari Raya Idul Adha, ada seorang warga Jombang yang kemudian tengah gelisah. Dia ini memiliki 8 keluarga. Sementara ia menginginkan bahwa keluarganya nanti di alam mahsyar bisa naik satu sapi bersama. Karena si warga ini tadi punya niatan untuk berkorban pada saat itu. Akhirnya kemudian di tengah gundah gelisahnya ini tadi, sowanlah warga ini kepada Kiai Bisri Sansuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangapunten ingkang kathah Yai sepindah dalam silaturahim kaping kalihipun nderek semerap Yai. Saya ini kan punya 8 keluarga ya. Nah, saya pengen nanti kalau di akhirat keluarga saya ini kumpul jadi satu, naik sapi bersama Yai. Apakah boleh kira-kira saya berkorban 1 ekor sapi untuk 8 keluarga saya? Kata si warga tadi wadul ke Yai Bisri. Dawuhipun Yai Bisri, karena sesuai kaidah fikih bahwa berkurban sapi itu hanya untuk 7 orang, akhirnya beliau menyampaikan bahwa wah tidak boleh mas, ya kalau kurbannya 1 sapi hanya untuk 7 orang saja. Tapi ya karena sih ya namanya orang awam ya, orang biasa, akhirnya ngeyel sih warga tadi. Tapi ya wes gini saja lah ya, kalau kemudian saya tidak boleh berkorban 1 ekor sapi ya, saya biasa ini untuk 8 orang keluarga saya beli yang besar wis, biar sapinya nanti kuat kalau ditunggangi 8 orang. Ya dawuhnya Bisri ya tetap bahwa kurban sapi itu hanya untuk 7 orang. Kalau mau mas, misal jenengan mau, nambahlah 1 ekor kambing untuk salah satu keluargamu. Wah, kalau menambah 1 ekor kambing, takutnya anak saya yang terakhir nanti kalau dia naik kambing di akhirat, karena ramai orang-orang pada naik sapi dan kambingnya masing-masing, kalau kececer gimana ya, tersesat akhirnya nggak jadi satu. Ya analoginya orang awam pasti seperti itu. Bayangannya kalau dalam mahsyar orang-orang pada naik sapinya sendiri-sendiri, sehingga kemudian kalau anaknya naik kambing bisa kincret saja hanya. Hanya kemudian ya tetap ya Bisri menyampaikan sesuai dengan kaidah fikih bahwa 1 ekor sapi itu hanya untuk 7 orang. Akhirnya dengan terhati warga itu pulang ke rumah. Di rumah gundahnya ini semakin menggebu-gebu, masa sih nggak boleh, wong ini biar jadi satu kok, katanya gitu. Hanya kemudian si warga ini memutuskan untuk sowan ke Yai Wahab Hasbullah. Datanglah dengan mengutarakan hal yang sama seperti yang disampaikan ketika sowan ke Yai Bisri. Yai begini Yai. Wah, kata dawuhnya Yai Wahab, ya enggak bisa mas, ya memang seperti itu. Ngoten kata Yai Wahab. Tapi ini ada anak saya yang terakhir. Ini kalau kemudian saya belikan kambing, nanti takutnya kan kececer. Akhirnya karena Yai Wahab ini terkenal diplomatis ya, akhirnya kemudian disampaikan kepada si warga itu tadi, ya sudah wes gak apa-apa, 1 ekor sapi untuk 8 orang. Ini si warga ini emang karakternya emang ngeyel. Setelah Yai Wahab dawuh seperti itu tidak mengiyakan, malah kemudian dia menyampaikan, loh tapi kemarin ketika saya sowan ke Yai Bisri, beliau mengatakan kalau ya hanya untuk 7 orang ya, nggak boleh untuk 8 orang. Wes begini, anaknya yang terakhir itu umur berapa sih? Dawahnya Yai Wahab, umur 3 tahun nih. Ya wes begini, bayangkan ya, kira-kira kalau anakmu yang umur masih 3 tahun yang sekecil ini naik ke atas sapi, kira-kira nyampe apa enggak? Oh ya enggak nyampe, ayo anak saya kecil belum nyampe, tingginya saja masih tinggian sapinya, kata si warga tadi. Nah,
biar anakmu ini nyampe dan nanti kamu bisa naik sapi ber8 orang ini, belikan 1 ekor kambing anakmu biar bisa naik lewat kambing itu ke sapinya, jadikan itu pijakan. Oh iya ya harusnya dikasih kambing ya biar bisa naik ke sapi. Akhirnya dengan senang hati si warga itu tadi pulang dan akhirnya berkorban 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ini sebuah sebuah kisah yang begitu luar biasa. Jadi memang orang-orang dulu itu, orang-orang sepuh dulu, para alim-alim sepuh dulu itu kalau menghadapi sebuah masalah berbeda-beda caranya. Ada yang teguh pendirian seperti Yai Bisri tadi, walaupun kemudian tetap disampaikan dengan santun, dengan bahasa yang tidak menyakiti. Ada juga yang bisa meliger atau mengolah kata-katanya seperti Yai Wahab tadi, sama sebenarnya, tidak memperbolehkan. Hanya kemudian Yai Wahab menyampaikan analogi yang masuk akal bagi warga itu. Maka ada 2 pesan besar, ada 2 pesan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, bahwa kalau kemudian kita tidak mengerti suatu hal, apalagi tentang perkara agama, datanglah kepada para alim, datanglah kepada para ustadz, kepada para guru untuk menanyakan hal ini. Karena tentu sesuai analogi kita yang sering kita dengar, malu bertanya sesat di jalan, apalagi perkara agama. Dan dalam memilih siapa yang ingin kita tanyai, tentu kita harus selektif kepada orang-orang yang memang sudah jelas sanad keilmuannya. Inilah gunanya kita mondok, inilah kita gunanya belajar, agar ketika kita bertanya tepat sasaran. Karena tentu di dalam proses belajar kita masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang masih belum kita mengerti. Maka memiliki guru, memiliki sandaran ini penting. Yang kedua, bahwa kita harus meneladani bagaimana kemudian orang-orang dulu berdakwah kepada masyarakat yang awam seperti itu. Tidak kemudian tidak benar ini, salah, nggak boleh, ya harus 7 orang, kalau nggak 7 orang nggak usah kurban sudah. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian ulama-ulama dulu menyampaikan dakwah secara dengan guyon, dengan analogi-analogi yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang santun, sehingga masuknya bukan di otak tetapi di dalam hati. Kalau nasihat itu masuknya di dalam hati, maka dia akan bersemayam di dalamnya dan menjadikan diri kita lebih baik. Tapi kalau hanya sekedar bersemayam di dalam otak, yang ada hanya bantahan-bantahan, wah tidak seperti ini, wah tidak seperti ini, tidak seperti ini. Maka ke depan kita ini yang muda-muda ini harus meneladani sikap yang begitu lembut, luwes, luar biasa. Ulama-ulama dahulu ketika memutuskan sebuah masalah, terutama berhadapan dengan masyarakat awam. Semoga kisah hari ini bisa memberikan hal positif bagi kita, sehingga ke depan usaha untuk menjadi lebih baik itu akan tumbuh di dalam diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.